Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, maka kita memulai dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan setiap kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah dan melawat setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang membawa mereka untuk mengalami sesuatu perubahan di dalam hidup mereka dan pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut akan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan suatu firman Tuhan mengenai waktu. Manfaatkan itu dengan sangat-sangat baik. Sebab waktu yang diberikan oleh Tuhan itu tidak dapat kita ulang kembali, kita putar balik. Dan kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini dikatakan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui hidup manusia. Seringkali kita perhatikan, kadangkala pagi kita mengenal seorang teman, pagi-pagi, siang teman kita masih dalam keadaan sehat. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita mendengar berita teman kita tiba-tiba meninggal, padahal baru aja pagi, siang kita ngobrol sama teman kita. Begitulah yang dimaksud dari firman Tuhan Yakobus, bahwa hidup manusia itu seperti uap, yang dimana sebentar saja kelihatan dan setelah itu lenyap. Selama dimana kita masih diberi waktu oleh Tuhan sampai hari ini, Tuhan mau waktu itu kita pakai menjadi suatu kehidupan yang sangat berarti bagi Tuhan. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu kesempatan. Sebab itu pakai kesempatan waktu yang ada untuk Tuhan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan waktu yang kita miliki hari ini itu adalah suatu kesempatan, dan kesempatan itu kita harus lakukan dengan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan waktu yang Tuhan berikan saat-saat ini bagi setiap kita habiskan untuk keinginan daging, untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, kita buka ayatnya. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderahan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu, kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang ada bagi setiap kita, pakai kita dengan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang hidupnya tinggal di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, gunakan waktu yang ada dengan kita melakukan hal-hal yang bernilai, yaitu kita melakukan segala hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat di satu ayat bahwa Kolose dikatakan di sini, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang juga kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan mau waktu yang kita miliki saat-saat ini, itu kita lakukan seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita dipercaya di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu perusahaan, maka kita harus benar-benar bisa menjadi seorang karyawan yang jujur, yang bertanggung jawab, yang loyalitas pada perusahaan. Kalau kita dipercaya di dalam suatu pelayanan, di dalam sebuah gereja, kita pun harus melakukan itu dengan segenap hati, bukan mengikuti mood kita. Saat mood kita baik, kita melakukan yang baik. Tapi kalau mood kita nggak baik, kita melakukan pekerjaan kita dengan setengah hati. Tuhan nggak mau seperti itu. Sebab waktu di mana waktu itu kita sudah selesai, maka di situ kita akan menghadap kepada Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan, yaitu suatu pertanggungan jawab selama kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita ini sudah menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan.
Kenapa kita harus memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita? Karena waktu itu berputar terus dan kita nggak bisa mengulang. Sebab apa yang kita tabur pada hari ini itu menuainya waktu yang akan datang, dan pada akhirnya kita sendiri yang menikmati. Kalau waktu kita pakai di dalam masa muda kita melakukan hal-hal yang hanya menabur hawa nafsu, keinginan daging, maka waktu di masa tua kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Karena kita pada masa muda kita sudah menabur keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu, ya tuanya ya pasti bukan suatu berkat, tapi suatu hal-hal yang tidak baik. Dan manfaat di mana kita sebagai orang yang bisa dipercayai Tuhan di dalam memanfaatkan waktu itu dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan suatu manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Manfaat yang pertama kita lihat di Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi keuntungan bagi setiap kita yang memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik, dengan bernilai, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka pada masa tuanya kita akan menikmati. Sebab orang benar itu akan bertunas, dia tidak akan mengalami yang namanya layu, justru akan semakin berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Ini keuntungan bagi setiap kita yang dimana kita ini memberi dan melakukan hal-hal yang bernilai di dalam waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Keuntungan yang kedua adalah disediakan tempat di surga. Kalau kita hidupnya benar, kita mengikuti firman Tuhan, pasti kita ini mendapatkan yang namanya tempat di surga. Sebab keselamatan itu yang diberikan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Memang kita menerima keselamatan, tapi bukan berarti kita hidup sembarangan. Justru kita harus menjaga keselamatan itu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga di mana waktu kita sudah habis di muka bumi ini, kita sudah disediakan tempat di surga. Dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayo saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selama di mana kita masih diberi kesempatan waktu yang ada, berikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan hal-hal yang bernilai dengan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Sebab waktu kita melakukan untuk Tuhan, saya percaya ada keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Masa tua kita akan tetap dijamin. Kita tidak akan menjadi layu, tetapi kita semakin gemuk, kita semakin berbuah, kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita diberikan akan suatu janji yang Tuhan berikan setelah kita selesai waktu di muka bumi ini. Kita diberi tempat di surga. Karena inilah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Bila mana kita hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sebab itu jangan pernah sia-siakan waktu kita. Sebab di mana hidup manusia itu sangat singkat, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa aja tiba-tiba hari ini kita hidup, besok kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik oleh Tuhan di muka bumi ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan bagi setiap kami Tuhan, untuk kita melakukan Tuhan akan waktu yang Kau berikan dengan sangat baik Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tidak mengikuti hawa nafsu ataupun keinginan daging, tetapi kita benar-benar Tuhan
akan melakukan sesuatu hal yang bernilai Tuhan. Karena kami mau Tuhan melakukan semua ini bukan untuk manusia tapi untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami dengan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pada masa tua kami akan gemuk, karena Engkau yang menjamin akan hidup kami. Bahkan Engkau juga yang memberikan tempat tinggal di saat dimana kami sudah selesai di dalam melakukan tugas selama dimana hidup kami di muka bumi ini. Tempat yang Engkau janjikan yaitu tempat di surga yang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk bekerja bagi setiap kami anak-anak yang Kau kasih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.